Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Kembali lagi saya update untuk video kesekian kalinya lahan ground yang sedikit mungkin kurang sentuhan tangan ya, karena untuk pemilik bahan ini merantau di kota Mas Sugeng ya. Yo, ini masih di seputaran Wonogiri Barat, tepatnya di Manyaran. Di sini nanti saya mau tampilkan untuk teman-teman, nampak ada dua jenis bahan bonsai. Yang paling banyak Lohansung untuk jenis kapsul, dan untuk ada satu bahan lagi Xianji Asm. Kita lihat satu persatu. Untuk bahan ini kalau tidak salah sudah sekitar 8-9 tahun di lahan ground, dari sejari untuk ketinggian kurang lebih sekitar 80-1 meter awal tanam. Agak lumayan sedikit jumbo-jumbo ya untuk jenis Lohansungnya. Saya akan mau tampilkan untuk teman-teman dari ujung sebelah sana ya. Seperti apa untuk bahan banyak. Ada juga yang Xianji Asmnya yang agak sedikit besar, ada dua bahan. Kita lihat satu di sini untuk yang Lohansung ya. Ini tingginya Lohansung ini kurang lebih sekitar 5-6 meter bahkan lebih. Kita cek satu persatu ya seperti apa. Ini sebenarnya kondisinya kurang begitu sehat ya, perlu penambahan pupuk mungkin. Nah, ini agak lumayan jumbo ya. Wah, dicangkok ini kemarin kayaknya sempat pulang 2 bulan 3 bulan yang lalu di cangkok sudah mulai ada akarnya. Nah, cangkok di atas, posisi di atas ya, dari pangkal batang bawah sampai di sini sekitar 1 meter. Nah, ini bonggolnya lumayan besar ya. Nah, kita ngecek geser ke sebelah kanan ya. Lumayan besar. Ini tanpa diprogram ya, awal tanam dibiarkan begitu saja, ditinggal merantau. Paling kalau pas pulang saya sering main ke sini, pasti ini dibongkar lagi, ditambah media tanam. Ini dari awal tanam sampai saat ini penambahan pupuknya saya seingat saya, sepengetahuan saya baru sekali, pakai pupuk kandang bekas kotoran sapi. Ini masih los semua ya, jumbo. Kita lihat bonggolnya, dinding karpetnya kecil sekali. Oh, lumayan besar ya, jumbo-jumbo di sini. Lumayan. Nah, di sini juga habis dipotong, ini tidak dicangkok. Kambiumnya sudah mulai jalan nih. Paling kecil untuk banyak di sini, yang paling kecil sepergelangan tangan aja. Di ujung yang tadi untuk lingkar dindingnya pakai genteng tadi yang kecil-kecil. Ini full ya semuanya sampai di ujung sana, langsung tinggi sekali. Kita cek untuk bahan Xianji-nya. Nah, paling kecil untuk Lohansungnya sekian ya. Nah, ini kenapa ini paling kecil ya, karena di sebelahnya ada pohon. Ini pohon jambu kalau tidak salah ya, pohon jambu. Jadi asupan nutrisi pada dinding ground ini
mungkin akar bambunya masuk, jadi pas di sebelahnya, jadi kalah ya untuk nutrisinya. Ini sama di sebelahnya untuk pohon jambu, jadi untuk pembesaran batangnya sedikit terlambat. Nah, nampak ya, untuk akarnya masuk ke dinding ground sini. Itu ada yang besar lagi, karena tanpa diproses ya, ini cuma dibiarkan begitu saja, ditinggal merantau, jadi sedikit kurang terawat sebenarnya. Untuk ini minta diperlebar untuk dinding groundnya. Nah, ini dia siancinya. Oh, ini kemarin dulu itu ini sempat rimbun ya, sudah mulai dilakukan pengurangan, dilakukan cangkok. Lumayan besar ya cangkokannya, sudah full akarnya. Ini 2 lagi yang dicangkok di sini. Nah, ini agak lumayan besar, sudah mulai di setel kemarin pas pulang. Sianci asem ya. Natural ini, nanti mungkin masuknya sedikit ekspresi nih, mungkin kayaknya udah mulai di press ya. Kita lihat dari sebelah sana. Wih, keren ya, besar mata tunasnya. Nah, jadi ini kenapa mata tunasnya tidak mau titik tumbuhnya di sebelah sana, yang paling cepat di sebelah sini, karena matahari dari sebelah sini ya pagi, jadi mata tunasnya paling terdahulu, paling cepat, karena terkena sinar matahari pagi itu paling bagus. Yang di sini nampak mata tunasnya tidak ada ya. Nampak. Satu lagi untuk siancinya ya, lumayan jumbo ini. Nah, ini dia kakinya terlihat natural. Nah, di sini dibudidaya cangkok lagi, udah akarnya sudah lumayan. Oh, lumayan ya. Nah, ini untuk yang di sebelah sini, untuk dinding groundnya pakai bekas genteng. Ini yang sepergelangan tangan lebih ya, ini ya malah ya besarnya. Kita lihat ya, natural kakinya. Nah, ada beberapa, ini deket-deket sekali jarak tanamnya. Nah, kita cek yang sebelah sana seperti apa. Ada yang sudah dipres satu bahan, dikasih spasi agak tinggi. Teknik presnya sebenarnya untuk ngepresan seperti ini dengan tanaman yang lain berdekatan akan sedikit sulit untuk menumbuhkan titik tunas, karena jaraknya ini dekat sekali ya dinding groundnya, jadi terhalang oleh sinar matahari tembus ke bawah sini sama tanaman yang sudah tumbuh subur. Ini mungkin kalau dipres bareng keseluruhan yang terdekat mungkin cepat untuk tumbuh titik tunasnya, karena tidak terhalang oleh daun-daun yang di atas, dimana matahari mau tembus ke bawah sepertinya. Kalau saya amati seperti pada contoh yang tadi, yang sianci tadi. Nah, ini masih ada banyak, kurang lebihnya dulu pernah saya hitung ada sekitar 40-an lebih untuk yang jenis Lohansung. Untuk besar batangnya variatif. Kalau yang di sini untuk besar batangnya di sini paling kecil-kecil ya, karena pergelangan tangan lebih lah ini untuk besarnya, karena untuk dinding groundnya terlalu dekat ya sama yang lain. Nah, ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 bahan sianci asem di sini. Iya, ya siancinya. Nah, di sana juga ada lagi. Nah, kira-kira ini ada
sayang ya, dirawat ya, bahaya. Ekspresi. Oke teman-teman, ini mudah-mudahan menjadi referensi, motivasi untuk teman-teman yang mungkin sibuk bekerja di luar kota, bahkan waktunya tidak sempat untuk berkegiatan berkebun. Kita bisa tanam, kita biarkan begitu saja, tentunya nanti ini bisa jadi aset juga ya. Ada banyak di sini ya. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Apa yang saya sampaikan ini tadi sebagai contoh ya, dimana menjadi semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya sesibuk waktu. Untuk teman-teman mungkin bekerja di luar kota atau sibuk yang kerja di kantor tentunya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.